Bisa nggak sih dapat gaji double digit saat baru lulus dan triple digit sebelum umur 30 tahun? Menurut data di Glassdoor, kalau lo kerja di top manajemen consulting firm, itu bisa kejadian. Ini datanya. Bisa dilihat untuk posisi paling junior, gajinya udah di atas 10 juta, dan untuk posisi manajer, gajinya bisa di atas 100 juta. Kenapa mereka dibayar mahal padahal cuma bikin slide doang? Ya karena mereka nggak cuma bikin slide doang. Mereka berkontribusi sebuah hal yang nggak dapat dikontribusikan oleh pihak-pihak lain. Mereka memberikan pandangan strategis yang sangat bermanfaat buat perusahaan. Makanya nggak heran, alumni dari manajemen consulting firm ini sangat laku di dunia kerja karena satu skill ini. Skill itu adalah berpikir strategis. Apa itu berpikir strategis atau strategic thinking? Kemampuan berpikir sistematis untuk membuat perbedaan bermakna berdasarkan pemahaman situasi secara utuh. Dan di video ini gue akan nge-share 5 framework untuk lo bisa berpikir strategis juga, sehingga lo bisa mendapatkan peluang karir yang brilian tanpa perlu masuk ke manajemen consulting firm. Tapi kalau lo emang pengen kerja sebagai manajemen consultant, boleh juga, lo boleh tonton video ini, karena di sini gue ngejabarin step by step-nya gimana dulu gue bisa keterima, dan hopefully bisa ngebantu lo juga. Tapi buat yang lain, yuk kita langsung mulai aja dengan framework yang pertama, yaitu memahami situasi internal. Framework ini gue namakan framework sigap, karena terdiri dari 3 komponen, strategic intention, guiding principles, dan asset portfolio. Biar kebayang, gue akan bikin case study, sehingga lo lebih kebayang nih, gimana sih cara menerapkan framework ini. Ada sebuah perusahaan namanya PT Makan Enak yang menjual makanan dan minuman olahan. Tapi mereka menghadapi tantangan karena kategori mie instan ini cenderung stagnan selama beberapa tahun ke belakang. Sebelumnya, mereka sudah melakukan berbagai optimisasi, tapi hasilnya belum sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Nah, contoh penggunaan untuk analisis sigap adalah seperti ini. Nah, jadi dilihat dulu nih apa strategic intention-nya, apa guiding principles-nya, dan aset portfolio. Tujuannya adalah untuk memberitahu kira-kira direction ke depannya seperti apa prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk mencapai arahan strategis tersebut, dan apa aset yang sudah dimiliki untuk mempermudah proses untuk mencapai strategic intention tersebut. Ya. Nah, itu adalah yang pertama. Nah, setelah memahami situasi internal, framework kedua ini membantu kita untuk memahami situasi eksternal. Apa framework yang akan kita pakai? Framework tersebut adalah framework cepat, yaitu terdiri dari core user, exceptional players, dan analyze trend. Nah, kayak gimana sih bentuknya? Nah, untuk PT Makan Enak, kita perlu mengidentifikasi dulu siapa nih core user-nya, siapa saja exceptional player yang bisa dibilang adalah kompetitor atau pemain lain di industrinya, dan juga analyze trend atau tren-tren terkini yang relevan dengan industri yang sedang dihadapi oleh PT Makan Enak. Nah, kalian bisa baca aja di sini untuk melihat contohnya seperti apa. Ini bisa dibuat lebih komprehensif lagi tergantung skala dan kebutuhannya. Tapi yang paling penting, sebelum kita menentukan strategi, kita memahami dulu situasi eksternal dan situasi internal. Framework berikutnya adalah membuat rumusan masalah. Ini mungkin yang paling mengena ketika dulu gue kerja di consulting, karena sebelum kita ngomongin solusi, kita perlu memahami dulu masalah apa yang akan kita pecahkan. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering banget ditanyakan kalau kita tuh udah keasikan mikirin solusi, tanpa mikirin sebenarnya masalahnya apa nih. Gitu. Sadar nggak sih seringkali kita juga fokusnya seperti itu. Gue pengen dong untuk ngambil kuliah S2. Tapi permasalahannya adalah masalah apa yang ingin kita pecahkan kalau kita itu mau ambil kuliah S2. Makanya, sebelum kita menentukan solusi, kita perlu membuat yang namanya rumusan masalah atau problem statement. Nah, ini adalah contoh problem statement dengan studi kasus yang lain, di mana kita itu benar-benar menjelaskan masalah apa sih yang ingin kita pecahkan. Yaitu kita menjelaskan bagaimana tim produk dapat meluncurkan produk baru tepat waktu, yaitu ekspektasi, di Q4 2024, jangka waktunya, tanpa mengorbankan proses kunci, ada batasan, dan yang terakhir, ada alasannya juga, sehingga dapat mencapai target penjualan. Apakah problem statement ini bisa dibuat lebih bagus? Tentu saja. Gitu. Tapi ini udah cukup untuk analisis di awal, untuk kita mengetahui sebenarnya apa sih yang akan kita coba pecahkan dengan melakukan sebuah inisiatif. Nah, untuk teknik-teknik problem solving yang lebih advance lagi, gue ngebahas itu lebih jauh di course yang udah gue bikin yang bernama Strategic Thinking Mastery, di mana gue membuat sebuah kelas rekaman dengan durasi 2 jam, di mana lo akan mempelajari 6 modul yang ada di sini. Mulai dari fondasi berpikir strategis, cara merumuskan masalah,
mencari alternatif solusi, menentukan prioritas, mengkomunikasikan strategi, dan mengevaluasi strategi. Gue juga di situ sudah menyediakan beberapa bonus untuk memudahkan proses belajar lo, mulai dari template, case study, dan juga learning journal. Dan gunakan kode promo STMC10 untuk mendapatkan diskon 10%. Linknya gue taruh di bawah buat lo yang pengen belajar lebih intensif. Tapi kalau lo ngerasa kayak, oh ini belum saatnya, nggak masalah, karena gue akan jelasin framework yang keempat. Framework yang keempat adalah formula untuk berpikir kreatif. Karena begitu kita udah tahu permasalahan apa yang ingin kita pecahkan, berikutnya kita mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, di sini kita perlu untuk menggunakan beberapa teknik-teknik sehingga otak kita itu bisa lancar memikirkan solusinya. Yang pertama adalah menggabungkan informasi yang sudah ada alias connecting the dots. Kita kan sudah mengumpulkan tentang kondisi eksternal, kondisi internal, dan juga problem statement. Nah, coba kita pikirin nih, kira-kira dari gabungan hal-hal tersebut ada ide-ide apa yang bermunculan. Yang kedua, kita juga bisa mengekspos diri kita dengan hal-hal yang baru. Nah, misalnya kita melakukan benchmark, melakukan Google Research, atau nanyain juga ke generative AI, atau bahkan kita melakukan studi banding ke perusahaan atau negara lain. Nah, dan yang tidak kalah penting, bukan hanya sekedar kita mencari informasi, tapi kita juga mempraktis yang namanya intellectual humility. Alias kita merasa bahwa kita itu nggak benar-benar tahu, dan kita terbuka dengan ide baru yang mungkin berbeda dengan ide yang sudah kita miliki sebelumnya. Dan yang terakhir adalah invent and wonder. Ini terinspirasi dengan cara pikirnya Jeff Bezos, di mana ketika kita ingin memecahkan masalah, bukan berarti kita harus diam di dalam satu ruangan dalam waktu yang lama, karena bisa jadi ide-ide yang bagus itu munculnya ketika kita tidak benar-benar stres dan terlalu memikirkannya. Misalnya ketika kita jalan ke taman, atau ketika kita lagi ngelamun. Nah, jadi gunakanlah teknik-teknik ini supaya kita bisa melakukan cara berpikir kreatif dan menemukan solusi-solusi yang out of the box. Dan framework yang terakhir adalah effort versus impact matrix. Karena dari semua ide yang sudah kita dapatkan dari proses berpikir kreatif, nggak semuanya perlu untuk kita praktekkan. Perlu kita pilah-pilah. Dan framework ini membantu kita untuk memilah mana sih inisiatif yang perlu kita prioritaskan. Pertama kita bagi dulu berdasarkan dua sumbu. Jadi di sumbu X kita ngomongin tentang usaha kecil dan usaha besar. Di sumbu Y kita ngomongin dampak besar dan dampak kecil. Dan kita petakan ide-ide yang sudah kita dapatkan di proses sebelumnya di dalam matriks ini. Untuk kuadran 1, hal-hal yang berdampak besar dan berusaha besar, jadikan project. Buat perencanaan yang matang, sehingga ide tersebut bisa kita rencanakan dengan seksama. Untuk hal-hal yang sifatnya quick win atau hal kecil yang berdampak, kita lakukan segera. Nah, itu yang kita taruh di sebelah kiri atas. Untuk yang ada di kiri bawah, itu usaha kecil dan dampak kecil kita catat terlebih dahulu, karena mungkin saat ini tidak menjadi prioritas, tapi mungkin suatu saat bisa kita kerjakan. Tapi yang paling kanan bawah, yang usahanya besar tapi dampaknya kecil, kita abaikan saja. Karena buat apa kita capek-capek mengerjakan hal yang sebenarnya dampaknya tidak seberapa. Nah, ini membantu kita untuk lebih intensional, untuk membuat keputusan yang memang jitu, yang bisa membantu kita untuk mencapai tujuan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, framework ini adalah bagian dari framework solid yang sedang gue susun. Nah, ada 5 pilar di dalam solid skills, yaitu strategic thinking, operational excellence, learning agility, influential communication, dan digital mindfulness. Buat lo yang mau belajar secara lebih garis besarnya solid skill itu apa, lo bisa tonton video ini, atau mungkin lo bisa tonton video yang ini untuk tahu tentang caranya untuk menumbuhkan operational excellence. Okay? So, see you on the next video.